Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sharing ya, berbagi tentang adab-adab ketika kita makan. Karena kita ini adalah seorang muslim ya. Maka seorang muslim itu harus selalu bersemangat di dalam mengerjakan sesuatu. Semangatnya dalam artian jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan itu hanya sebuah pekerjaan biasa saja atau hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan tanpa memiliki makna dan arti. Jadi setiap muslim atau seorang muslim itu hendaknya ya menyadari bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia melihat dulu ya, atau berpikir terlebih dahulu ya, bagaimana nih cara supaya perbuatan saya ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya tindakan atau perilaku saya ini ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini adalah yang akan kita bahas, yaitu makan ya, yang mana ini menjadi rutinitas atau kebiasaan kita sehari-harinya ya. Misalkan kita makan dalam sehari 3 kali, maka bayangkan kalau dalam sehari 3 kali kita makan, maka setiap kali itu pula kita mendapatkan pahala dan nilai ibadah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas makan kita. Bismillah. Maka ya sambil kita praktek langsung ya, kita bacakan beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia makan. Yang pertama adalah baca bismillah. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita umatnya untuk membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita makan. Jadi kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan, bahwa makanan ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan kita, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Jadi ketika Nabi Ibrahim mensifati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim menyebutkan alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang memberiku makan dan memberiku minum. Jadi bismillah. Terasa sekali ya kalau kita mengucapkan bismillah, itu terasa nikmatnya betul. Kemudian ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda ya, maksudnya Rasulullah mengajarkan Umar bin Abi Salamah ini adab ketika makan. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, samillah, sebutlah nama Allah, jadi ucapkanlah bismillah ketika makan. Waqul biyaminik, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Waqul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Artinya ya, kalau makanan itu banyak, maka kita tidak boleh menyodorkan tangan kita ke sana kemari mengambil makanan, tapi cukuplah kita mengambil makanan yang terdekat dari kita. Ini merupakan adab makan. Jadi bismillah, kemudian pakai tangan kanan, kemudian ambil makanan yang terdekat dari kita. Ini yang pertama. Kemudian mengenai makan dengan tangan kanan, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum falyaqul biyamini, apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Waliyadzubillah ya. Jadi jangan sampai kita meniru perilaku atau perbuatan setan, yang mana setan ini ketika makan, ketika minum, dia menggunakan tangan kirinya. Maka kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, harus menyelisihi perbuatan setan ini, makhluk yang buruk ini ya. Kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kemudian adab yang lainnya yang mengenai makan ini, tidak meniup makanan atau minuman. Jadi ketika kita makan atau minum,
maka jangan sampai kita meniup makanan dan minuman kita. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun faqo fi ta'ami wa syarab. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW itu melarang ya, meniup makanan ataupun minuman. Jadi tidak boleh ya. Tidak meniup makanan merupakan bagian dari menjaga kesucian dan kebersihan makanan ya, dan juga minuman ya. Secara ilmiah, meniup makanan atau minuman dapat menyebabkan bakteri atau kotoran berpindah dari mulut ke makanan. Selain itu, ini adalah bentuk adab dan kesopanan dalam makan. Jadi tidak ditiup ya. Kalau panas ya dikipas saja, jangan ditiup. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak berlebihan di dalam makan. Ya. Di Rasulullah SAW itu bersabda mengingatkan kepada kita tentang takaran yang boleh masuk ke dalam perut kita. Karena ini perut ini disebutnya bejana yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia atau anak Adam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma mala adamiyun wi'an syarrun min batni." Ya. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita tidak ada wadah ya, bejana yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam, diisi oleh manusia selain daripada perutnya. Ya. Karena ya tadi itu ya, kebanyakan penyakit itu ditimbulkan dari makanan. Maka kita harus berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan, baik dari kualitasnya maupun kuantitasnya. Kata Nabi SAW, bihasbi ibni Adam akalat cukimna sulbahu. Maka cukuplah bagi anak Adam itu, bagi manusia itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, jika memang harus makan ya dengan takaran yang banyak, maka ukurannya adalah atau takarannya adalah fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Nah, jadi perut kita ini dibagi tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi tidak berlebihan dalam makan ini menjaga kesehatan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Ya, selain itu makan secukupnya adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh akhlak yang baik dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengajarkan untuk hidup sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Masya Allah, ini kita banyak lupa ya mengenai hal ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Dan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Mungkin kita sering dengar kan tentang besarnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti di surga juga pahala yang paling besar didapat oleh ahli surga itu yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ya kan? Nah, maka ridho Allah Subhanahu wa taala ini ternyata bisa didapat oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin di dunia ini dengan cara yang paling sederhana. Masya Allah. Itu apa? Memuji Allah setelah makan atau minum. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aqlah fayahmadahu 'alaiha." Masya Allah. Wa yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah itu benar-benar ridho kepada seorang hamba ketika dia makan suatu makanan, kemudian setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan tersebut, dan ketika dia minum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Masya Allah. Nah, mengucapkan alhamdulillah setelah makan adalah tanda syukur dan bentuk pengakuan bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur maka insya Allah pasti Allah akan menambahkan nikmat tersebut, dan dengan bersyukur memuji Allah setelah makan minum ini akan
mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka inilah ya kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab makan ini ya, dan juga adab-adab makan atau minum ini ya, tidak hanya mengajarkan kesopanan dalam tata cara makan, tetapi juga menanamkan rasa syukur dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan adab makan sesuai sunnah akan mendatangkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Serta ini melatih kita untuk menjadi hamba yang disiplin dan memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an.